Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Muhammad Fikri Alsani dari kelas 11 TKJ 1. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan apa itu OSPF atau bisa kita kenal dengan Dynamic Routing OSPF. Pada video kali ini juga bukan tentang hanya penjelasan saja, di sini saya juga akan mempraktekkan cara konfigurasi dan melakukan pengujian pada konfigurasi OSPF atau Dynamic Routing OSPF ini. Tanpa basa-basi, kita langsung lanjut pada video selanjutnya. Let's go. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengertian apa itu OSPF. Nah, OSPF ini biasanya kita sebut dengan Dynamic Routing OSPF. Nah, singkatan dari OSPF ini adalah Open Surface Path Freeze. Nah, di sini pengertiannya adalah protokol routing yang secara otomatis mengatur dan mendistribusikan dan menjaga informasi routing antar jaringan. Nah, ini seperti ini adalah otomatis untuk bisa terhubung ke antar jaringan, semisal dari mikrotik 1 ke mikrotik 2. Mengikuti setiap perubahan jaringan secara dinamis. Ini misal di sini berubah, otomatis pada mikrotik berubah, nanti pada mikrotik 2 akan mengikuti agar tetap saling terhubung. Nah, di sini fungsinya adalah menghubungkan antar jaringan yang dimana dari mikrotik 1 ke mikrotik 2. Nah, contohnya seperti ini. Dynamic Routing OSPF itu contohnya yaitu nanti di mikrotik 1 ini akan mencoba mempromosikan IP yang dia punya, atau seperti ini kita contoh pada mikrotik 1 akan mempromosikan pada IP mikrotik kedua, yaitu nanti akan misal kita akan berbicara pada mikrotik ini, misal ya kita di mikrotik ini bisa berbicara, maka dia akan mengatakan, hai mikrotik kedua, saya punya IP nih yaitu 10.10.10.1 dan 192.168.1.1. Terus di mikrotik juga menjawab, nah saya juga punya IP pada ether 1 yaitu 10.10.10.2 dan pada ether 2 192.168.2.1. Maka ketika sudah menyapa atau saling berkomunikasi, maka akan saling terhubung jika sudah di routing OSPF itu. Nah, jadi seperti itu untuk pengenalan tentang Dynamic Routing OSPF ini. Di video selanjutnya kita akan konfigurasi Dynamic Routing pada OSPF ini. Intinya pada routing OSPF ini adalah agar bisa mempromosikan IP ke mikrotik 1, mempromosikan IP ke mikrotik 2. Namun sebenarnya di mikrotik 2 juga akan mempromosikan pada mikrotik 1. Nah, di sini fungsinya yaitu agar saling terhubung antar jaringan walaupun ada perubahan antar jaringan. Intinya itu bisa menghubungkan mikrotik 1 ke mikrotik 2. Cukup sekian penjelasan tentang routing OSPF kali ini. Kita akan lanjut pada konfigurasinya. Video kali ini kita akan melanjutkan tentang cara konfigurasi routing Dynamic OSPF ini. Yang pertama adalah kita harus mempromosikan, yang keduanya adalah areanya. Jadi mikrotik 1 ini dan mikrotik 2 harus sama areanya. Berhubung di sini menggunakan mikrotik versi 6, jadi kalian yang memakai pinet dengan mikrotiknya versinya 7 harus di downgrade agar menjadi mikrotik 6, karena pada konfigurasi routing OSPF ini kita harus memakai routing atau menggunakan mikrotik pinet versi 6. Jadi kalian harus mendowngrade terlebih dahulu ke versi 6. Nah, yang saya pakai ini adalah mikrotik. Coba lihat. Nah, di sini saya memakai mikrotik 6.49. Jadi kalian harus memakai intinya memakai mikrotik 6 dan terserah bebas mau versinya berapa, yang penting 49. Oke, itu kita langsung saja lanjut untuk konfigurasi pada OSPF kali ini. Di sini kita coba lihat pada mikrotik 1. Kita coba masukkan perintah. Di sini perintahnya di mode CLI pada mikrotik ini adalah yaitu routing
OSPF. Nah, kita pilih network, terus print terlebih dahulu. Nah, di sini untuk routing OSPF-nya, printnya masih kosong ya, karena kita belum melakukan konfigurasi routing OSPF-nya. Jadi kita akan lanjutkan untuk routing konfigurasi OSPF-nya. Di sini kita lanjutkan yaitu routing OSPF, terus kita tab network, kita add, terus area backbone tab. Nah, di sini kenapa kita memakai area backbone? Karena pada defaultnya kita udah memakai backbone. Nah, kita coba lihat dulu, kita hapus semua dulu. Routing OSPF area print. Nah, di sini sudah defaultnya adalah backbone, maka kita harus menggunakan areanya adalah backbone. Nah, kenapa kita memakai backbone? Nah, sekarang kita lanjut saja untuk konfigurasinya, yaitu routing OSPF network add area backbone, terus kita masukkan networknya. Nah, di sini kita akan memasukkan network pada MikroTik yang pertama, yaitu networknya adalah 10.10.0 dan 192.168.1.0, karena network adalah belakangnya harus 0. Jadi pada ETH2 dan ETH3 ini harus memakai network. Jadi networknya adalah pada ETH2 yaitu 10.10.10.0 dan untuk ETH3 nya kita memakai 192.168.1.2.0 maksudnya. Terus kita masukkan lagi untuk masuk ke bagian itu, networknya adalah 10.10.10.0/24. Nah, ini untuk yang ini ya, untuk MikroTik 1 untuk menuju ke MikroTik 2 yaitu 10.10.24. Kita enter. Nah, kita lanjutkan. Masih sama ya, sekarang kita masukkan pada yang ETH3 nya, yaitu networknya adalah 192.168.1.0 192.168.1.0. Kita coba enter. Oke. Nah, ketika sudah selesai, kita coba lihat untuk routing OSPF network print, enter. Nah, di sini sudah lihat ya, untuk areanya sudah ditambahkan, yaitu yang tadi saya masukkan adalah 10.10.0 itu untuk yang ETH2, dan ETH3 nya adalah 192.168.1.0 yaitu backbone. Kita sudah untuk membuat dua IP yang kita promosikan ke MikroTik lain, yaitu IP 10.10.0 dan 192.168.1.0. Terus kita lanjut untuk konfigurasi pada MikroTik yang kedua, yaitu kita coba enter saja. Kita tunggu sebentar. Kita coba masukkan routing OSPF, terus kita masukkan yaitu network add area backbone, networknya yaitu
Yang pertama, nah di sini kita akan memasukkan untuk networknya. Di sini pada MikroTik kedua ini kita akan memasukkan networknya, yang mana ada 10 untuk ETH 1 yaitu 10.10.10.0, dan untuk ETH 2 yaitu 192.168.2.0, dan ETH 3 nya adalah 20.0. Dan ini untuk fungsinya adalah untuk bisa menghubungkan yang ke sini, yang 20 ini kita bisa menghubungkan ke sini, dan ini bisa untuk menghubungkan ke sini. Jadi memasukkan 3 IP dengan network maka akan bisa saling berhubung. Kita masukkan saja. Networknya adalah 192 pertama yaitu 10.10.10.0/24. Ini untuk OSPF yang pada ETH 1. Kita enter. Kita coba lagi ketik perintah yang sama, hanya cuma mengganti IP-nya yaitu 192.168.2.0. Ini untuk ETH 2 agar bisa saling terhubung dan berkomunikasi. Nah, kita coba untuk routing IPS pada ETH 3 nya yaitu 20.20.20.0. Kita coba enter. Nah, kita coba routing OSPF network print. Nah, sudah ada ya. Kita sudah bisa menambahkan 3 alamat IP yang dipromosikan. Terus kita masuk ke MikroTik yang ketiga. Oke, yang ketiga kita masukkan perintah dulu, routing OSPF network ADD area backbone network. Nah, di sini networknya adalah yang kita pakai, IP-nya adalah berarti agar bisa saling terhubung pada MikroTik 2 kita akan menggunakan IP network yaitu 20.20.20.0, dan ini masukan sama seperti yang tadi ETH 2 nya itu 3.0, dan agar bisa terhubung ke agar IP milik agar ETH 3 nya bisa terhubung juga, maka akan kita masukkan yaitu networknya adalah 30.30.30.0. Kita langsung saja masuk pada MikroTik yang ketiga, yaitu networknya adalah 20.20.20.0/24. Fungsinya adalah untuk bisa menghubungkan ke MikroTik kedua pada MikroTik ketiga. Berarti MikroTik ketiga bisa terhubung ke MikroTik yang kedua. Kita enter. Kita coba tambahkan untuk routing SPF nya pada ETH 2 agar bisa terhubung ke PC-nya, PC 3 nya 192.168.3.0 untuk terhubung ke PC 3 nya. Coba terus ini masukkan yang 30 untuk alamat IP MikroTik-nya yaitu 30.30.30.0. Kita enter. Kita coba routing OSPF network print. Nah, kita sudah menambahkan untuk 3 IP yang kita agar bisa mempromosikan pada MikroTik yang lain. Kita coba masuk pada yang MikroTik 4 untuk konfigurasinya, yaitu tunggu sebentar. Nah, di MikroTik 4 berhubung di sini di ETH 3 nya tidak ada, maka kita tidak perlu memasukkan untuk IP MikroTik yang keempatnya yaitu 40.40.40.0 atau 40.40.1 untuk alamat IP pada MikroTik 4. Jadi kita hanya menambahkan routing OSPF nya pada 30.30.30.0 dan 192.168.4.0. Kita masuk saja pada MikroTik 4. Enter. Routing OSPF network area maksudnya ADD area backbone dengan network tadi network pada ETH 1 yaitu 30.30.30 karena network kita pakainya 0/24 agar bisa satu jaringan.
Kalau sudah, kita coba tambahkan lagi yang untuk ke PC-nya pada Ether 2 pada mikrotik 4 192.168.4.0. Kita enter, kita coba routing OSPF network print. Nah, kita sudah menambahkan dua alamat IP agar untuk mempromosikan kedua IP-nya. Nah, di sini kita sudah melakukan konfigurasi dynamic routing OSPF-nya, yang dimana di mikrotik 1 kita ketik perintah routing OSPF network ADD area backbone dan masukkan networknya pada ETH2, ETH3, ETH1. Nah, setiap mikrotik kita harus menambahkan networknya pada setiap Ether, entah itu Ether 1, 2, dan 3. Nah, itulah untuk konfigurasi pada OSPF kali ini. Nah, kita akan lanjut pada video selanjutnya, yaitu pada pengujian konfigurasi OSPF-nya. Let's go. Oke, pada video kali ini ketika kita sebelumnya sudah melakukan konfigurasi pada routing OSPF-nya, sekarang kita akan melakukan pengujian pada konfigurasi routing OSPF-nya, yang dimana pada mikrotik kita coba lihat ya, yaitu pada mikrotik 1, yaitu kita coba klik IP root print, kita enter. Nah, di sini ada yang namanya ADO. Nah, ADO ini fungsinya artinya adalah Active Dynamic OSPF. Jadi yang ada nama ADO di sini adalah kita sudah mempromosikan pada IP 20.20.20 ini sudah mendapatkan IP yang ada mikrotik yang kedua, yaitu pada 10.10.10.2. Sama halnya ini. Semuanya ini intinya sudah melakukan terhubung atau mendapatkan IP pada mikrotik yang lain, yang dimana di sini ada ini terhubung mempromosikan ke PC dan di sini untuk ke ke mikrotiknya untuk ADO ini ya. Intinya aktif dinamik OSPF. Jadi di sini sudah aktif terhubung atau mendapatkan IP ke mikrotik yang lain, karena kan tadi mempromosikan, jadi makanya kita coba di mikrotik kedua. Kita coba IP root print, kita coba enter. Nah, di sini ada ya ADO, yang dimana ini untuk PC, di sini juga untuk PC pada PC 3 dan 4, dan ini untuk PC satunya. Nah, di sini untuk mikrotiknya karena sudah terhubung. Kita lanjut pada mikrotik ketiga karena sudah ada aktif dynamic OSPF atau ADO nya. Kita coba masuk ke yang mikrotik ketiga, yaitu IP root print. Nah, pada mikrotik 3 juga sama, karena sudah ada ADO nya, maka di sini sudah bisa terhubung ke mikrotik 1, PC 1, PC 2, dan PC 4. Oke, kita lanjut pada mikrotik keempat. Kita coba IP root print, coba enter. Sini pada mikrotik keempat ya sama ya, kita sudah bisa mendapatkan aktif dinamik OSPF nya pada mikrotik 1, mikrotik 2, mikrotik 3, dan untuk ADO nya pada PC 1, PC 2, dan PC 3. Nah, kita sudah mendapatkan IP nya. Sekarang kita melakukan pengujiannya, yang dimana pada sini kita coba ping terlebih dahulu ya. Untuk mikrotik 1 kita coba ping ke 30.30.2 ya, untuk pada Ether 2 pada mikrotik 3, Ether 1 pada mikrotik 4. Kita coba ya, ping 30.30.30.2. Kita coba enter.
Nah, TTL ya, tandanya kita sudah berhasil terhubung ke MikroTik 4 ETH1. Kita coba lagi pada MikroTik 3. Kita coba ping untuk pada MikroTik 1 untuk ETH 1-nya. Untuk ETH 2-nya. Itu ping 10.10.10.1, yaitu untuk ETH 2 pada MikroTik 1 ya. Kita coba enter TTL ya, karena tadinya intinya kita sudah bisa saling berkomunikasi kalau sudah TTL. Nah, sekarang kita coba untuk sekali lagi untuk MikroTik 2 ke MikroTik 4, gitu untuk ETH 1-nya. Maaf, MikroTik keempat, MikroTik kedua ke MikroTik 4 pada ETH 1, yaitu ping 30.30.30.2. Coba enter TTL ya, ini kita sudah terhubung. Nah, kita sekarang coba pada PC nya. Ping dari PC 1 ini, maaf, yaitu ping PC ini ke PC 1 ke PC 2. Kita coba lihat untuk IP dari PC 2 yaitu adalah 192.168.2.2. Kita coba lihat, kita coba ping ya, 192.168.2.2. Coba enter. Nah, total ya pemirsa, jadi kita sudah bisa terhubung ke PC 2 pada PC 1-nya. Sekarang kita coba lagi untuk konfigurasi pada PC 3-nya, yaitu ping ke PC 3. Karena ini IP-nya adalah 2, maka di PC 3 adalah 3. Kita coba ganti yang itunya aja, ping 192.168.3.2. Kita coba enter. Nah, sudah bisa terhubung ya teman-teman untuk PC 1 agar bisa terhubung ke PC 2 dan PC 3. Kita coba lagi ping pada PC 4, sama halnya yang diganti cuma pada yang ketiga ini, 192.168.4.2. kita coba enter. Nah, sudah total semua ya, artinya pada PC 1 bisa terhubung PC 2, PC 3 dan PC 4. Jadi itulah untuk cukup simpel ya untuk pengujiannya. Kalau dari PC 1 ini sudah bisa terhubung ke 3 PC yang lainnya seperti PC 2, PC 3, PC 4, maka sudah dipastikan bahwa konfigurasi OSPF ini sudah berhasil. Nah, cukup simpel dan harus mempromosikan IP yang kita punya pada MikroTik ataupun PC-PC-nya agar bisa saling terhubung secara otomatis atau dinamis. Nah, itu saja untuk melakukan pengujian pada MikroTik dan juga pada PC-PC-nya. Nah, sekarang nanti kita akan lanjut untuk membuat router baru agar bisa terhubung ke yang sudah dikonfigurasi OSPF ini. Cukup sekian, kita lanjut pada video selanjutnya. Oke, setelah video sebelumnya kita sudah menjelaskan dan melakukan uji coba ping pada konfigurasi OSPF yang 4 router ini. Sekarang saya akan melakukan konfigurasi pada router yang baru. Jadi kita akan menambahkan router yang baru, yaitu router yang kelima, dan kita akan coba untuk menambahkan router lagi, yaitu router 5 tadi, dan akan melakukan konfigurasi dynamic routing OSPF pada router tersebut. Nah, sekarang kita langsung saja untuk tambahkan. Terus kita pilih MikroTiknya, kita pilih MikroTik min 5, terus kita pilih MikroTik 64.9 karena harus versi 6. Kalau ke versi 6 maka tidak bisa. Ctrl A, terus kita pilih save. Terus kita coba tambahkan PC juga, kita pilih node, kita pilih langsung virtual PC, PC 5, kita save. Terus kita coba hubungkan kabelnya pada MikroTik 5, itu ETH ke ETH1, kita save. Terus pada ETH1 juga kita hubungkan pada MikroTik 1 dan hubungan kepada PC, kita enter. Nah, kalau sudah, kita akan membuat gambaran untuk alamat IP-nya, yaitu yang dimana duplikat. Di sini pada ETH 3 itu memiliki IP-nya adalah
40.40.40.1. Terus kita coba gambarkan lagi untuk ETH1 pada mikrotik 5 ini. Untuk IP nya berapa, yaitu pada ETH1 mikrotik 5 adalah IP nya adalah 40.40.40.2. Kalau sudah, terus kita coba gambarkan untuk ETH2 nya. Itu karena yang di sini adalah urut 192.162.68.4.1, maka di sini kita memakainya adalah 51 karena biar satu network dan ketentuannya biar sama dengan mikrotik karo 5 ya 5. Oke, kita coba gantikan yaitu 192.168.5.1. Oke, terus pada alamat IP PC nya adalah T2 karena biar dalam satu range IP. Karena sama ya, ini 4.2, 2.2 dan 1.2 kita samakan. Nah, kita coba nyalakan. Nah, sebelumnya kita coba tambahkan dulu untuk IP address-nya. Kita coba lihat. Nah, karena sebelumnya sudah ada ya, kita coba hapus dulu untuk memberikan contoh untuk menambahkan IP pada mikrotik 4 pada ether 3. Kita coba hapus dulu. Enter. Nomornya adalah number 2. Enter. Kita coba tambahkan lagi yaitu IP address add interface ether 3 address 40.40.40.1/24. Kita coba enter. Terus kita coba IP address print. Nah, sudah ada ya. Kita coba pada mikrotik yang kelima. Pada mikrotik kelima ini kita coba nyalakan. Kita reconnect. Kita login kan. Min password and Ctrl C. Kita coba hilangkan terlebih dahulu. Mikrotik kelima mana? Mikrotik 5, kita coba masukkan pada mikrotik 5. Kita coba masuk mikrotik 5, yaitu IP nya adalah, kita masukkan IP dulu, IP address add interface ether 1. Ether satunya ether 1 address 10.40.40.40.2/24. kita coba enter. Nah, di ether 2 nya kita coba tambahkan untuk alamat PC nya itu 192.168.5.1/24 untuk ether 2. Kita enter. Nah, kalau sudah, kita akan coba melakukan pada konfigurasi agar bisa terhubung, yaitu pada router OSPF nya. Jadi mikrotik 4 kita klik routing OSPF network HTT area backbone network 40.40.40.0/24. kita coba enter. Kita
kita coba lakukan pada kita coba lihat ya, yaitu IP routing OSPF network print. Nah, kita lihat bahwa 40 sudah masuk pada backbone ya. Terus kita coba masukkan lagi pada MikroTik 5 nya, yaitu routing OSPF network ADD area backbone. Kita masukkan enter satunya, itu 40 titik buat network. Ada satunya kita masukkan networknya, yaitu pada itu 40.0/24. Kita coba enter. Routing OSPF network ADD area backbone network 192.168.5.0/24. Coba enter. Nah, kita coba masukkan IP routing OSPF network print. Ini sudah masuk ya untuk kedua IP nya untuk menggunakan routing OSPF. Nah, kita coba cek ya untuk IP root print nya apakah sudah ada. IP root print sini sudah ada 5.0 ya untuk adonya, yaitu kita sudah bisa terhubung pada MikroTik 5. Kita sudah bisa terhubung 192.168 dan ke PC nya, dan ini juga ke MikroTik nya juga sama, sudah bisa saling terhubung. Terus kita coba pada MikroTik 4 nya, kita coba IP root print apakah sudah. Nah, di sini sudah ya, sudah ada untuk 5.0 pada adonya, dan sudah ada juga 40 nya. Sekarang kita coba pada MikroTik 3 nya, kita coba lihat untuk IP root print nya sudah ada ya untuk 5.0 dan 40.0, dan juga ada MikroTik kedua kita coba cek juga sudah ada ya untuk 5.0 dan juga 40.0. Terus pada MikroTik ke 1 kita coba lihat juga IP root print sudah ada ya untuk 5.0 dan 40.0. Sekarang kita coba melakukan tes konfigurasi pada laptop, pada PC nya. Kita coba pada MikroTik nya, maksudnya maaf, kita coba ping pada MikroTik 1 ke dari MikroTik 5 ping MikroTik PC MikroTik 1 nya, yaitu ping 10.10.10.1. Kita coba enter. Nah, data L ya, Ctrl C. Sekarang kita coba lakukan pada komputernya. Komputernya dari mana? PC 5. Kita coba kita masuk pada PC 5, yaitu kita IP 192.168.5.2/24 192 dengan addressnya adalah gateway-nya adalah 192.168.5.1, dan IP dari PC 5 MikroTik dari IP dari PC 5 sudah bisa mendapatkan, yaitu 5.2, dan kita coba ping ke komputer PC 1 ping 192.168.1.2.
enter. Nah, sudah total ya, dan berarti untuk menambahkan router ini sudah berhasil. Dan kita akan lanjut pada video selanjutnya, yaitu tentang redirect default router, dan kita akan mencoba menggunakan internet. Oke, kita langsung lanjut saja pada video selanjutnya. Kita sudah melakukan konfigurasi dan juga pengujian ping, dan juga sudah menambahkan router baru pada konfigurasi routing OSPF atau dynamic routing OSPF. Nah, sekarang di sini kita akan mencoba melakukan konfigurasi atau menambahkan redistribute default router dan internet. Nah, pada video kali ini kita akan coba belajar tentang default route pada dynamic routing, karena pada MikroTik 1, MikroTik 1, 2, MikroTik 1, 2, 3 dan seterusnya itu tidak memiliki yang namanya default route. Karena itu pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang static routing. Itu berarti kita di produknya harus bikin manual, lalu harus bikin manual, lalu gunanya apa itu OSPF apabila default route-nya tidak dapat secara otomatis. Oke, di sini kita akan belajar dynamic route OSPF-nya tentang default route pada MikroTik. Kita coba pilih MikroTik 1. Terus kita pilih yang namanya routing OSPF tab. Nah, di sini ada nama instance, kita pilih instance, kita coba enter. Kita coba print terlebih dahulu untuk melihat. Sudah, di sini ada nama yang namanya distribute default number. Distribute default number ini artinya default routernya tidak didistribusikan ke MikroTik yang lainnya. Nah, di sini kita akan coba melakukan konfigurasi distribute default routernya agar semua MikroTik bisa mendapatkan default route secara otomatis. Nah, kita coba pilih routing OSPF instance set distribute default tab. Oke, buat tab. Di sini ada beberapa pilihan yang dimana ada always as type 1, always as type 2, dan if installed as type 1, if installed as type 2. Never. Di sini ada beberapa 4 pilihan. Sekarang pada kasus ini kita tidak akan coba membahas yang always. Kita tidak akan membahas yang always ini, tapi kita akan coba membahas tentang if installed-nya. Nah, jadi untuk if installed itu artinya kita akan mempunyai default route, dan default route-nya akan distribusikan ke MikroTik yang lainnya. Dan untuk yang always, jika MikroTik pertama tidak memiliki default route, nanti kita tidak akan dibikin default route-nya, akan didistribusikan, nanti akan dibikinkan default route-nya akan distribusikan ke MikroTik yang lainnya. Jadi perbedaan dari always dan installed ini, kalau installed ketika dari MikroTik yang mempunyai default route maka akan didistribusikan secara langsung, tapi untuk always itu bedanya adalah kalau always itu nanti akan dibikinkan default route-nya baru lalu didistribusikan. Nah, kita coba langsung saja pilih yang if installed type 1, kita enter number 0, kita enter. Nah, kalau sudah kita akan coba cek, yaitu IP crowd print. Nah, di sini ada
address-nya adalah default root-nya, yaitu pada mikrotik 1. Nah, kita coba cek pada mikrotik yang kedua apakah sudah mendapatkan. Coba IP root print. Nah, sudah mendapatkan ya untuk mikrotik yang kedua, yaitu default root-nya. Kita coba yang mikrotik ketiga. IP root print. Nah, sudah mendapatkannya ya, yaitu untuk yang mikrotik ketiga. Terus yang mikrotik keempat kita coba cek, yaitu kita pilih IP enter. Sudah bisa mendapatkan default root-nya, yaitu 0000. Dan yang terakhir kita coba cek di mikrotik yang kelima. Kita pilih IP root print, enter. Nah, kita juga sudah berhasil mendapatkan default root-nya, yaitu 000. Nah, itu saja untuk praktek dari default root atau mendistribusikan default root agar bisa ke mikrotik yang lainnya. Itu saja untuk praktek OSPF kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, memasukkan perintah dan lain-lain, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.